Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu duduk atau berdiri? Nah, berdiri karena saya tahu ibu-ibu sukanya yang berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Agustus Syahrul Istiqlal. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-fariqi bainal harami wal halal wa alal ashabi wad duriyati wal al amma ba'd. Al-mukarramin, para cendekiawan muslim, bil akhas Abah Ki Haji Mahfud Iskandar, Presiden Isbat tanpa batas dan tanpa expired, Bapak Kepala Desa Cintajaya ngarsanipun Gus Warsito Soksis, Sarjana Siskampling, Bapak Kiai Dr. Fauzin Anis Khoizin, yang bukan hanya warek tapi langsung rektor INU tahun 2045. Para ketua Tanfidiyah, alhamdulillah ada dua, karena dua itu juga bagian daripada jamak wafi kaulin. Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Qadir Al-Alumniumi. Bagaimana MPC tidak hebat wong Tanfidiyahnya Syekh Abdul Qadir Alumniumi. Bapak Dr. Aan SPD ya? MPD ya? MPD Mumet Polai Dewek. Bapak Surya, Bapak Ketua Surya dan katibnya, para mustasyar, para ketua ranting, Bapak Babinsa alhamdulillah ikut berkenan, rekan-rekan INU. Kemarin saya memberikan klaster kuliah terhadap INU ada 4. Nanti Pak dosen silahkan direkomendasikan anak-anak yang berada di desa Bariktek ini masuk klaster mana. Ada Kupat, Kuring, Kuota, dan Kumat. Kupat itu kalau kuliah melompat-melompat. Yang paling bahaya Kuring, suruh kuliah malah jadi bandar topi miring. Yang muda-muda Kuota, kuliah tapi obral cinta. Mudah-mudahan menjadi Kumat, kuliahnya tamat. Para ketua muslimat, fatayat, IPNU, kalau juga ada IPPNU, ketua Banser, ketua ranting muslimat sekecamatan Lagbok, ketua ranting NU sekecamatan Lagbok, ketua MUI Desa Cintajaya, semuanya lah yang hadir, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebetulnya tidak ada materi untuk merenungi tentang kemerdekaan, karena memang konten saat ini adalah kitab An-Nawadir. Tapi tidak apa-apa, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kemerdekaan niki totoane nyawa. Jadi kemerdekaan itu bukan hadiah dari Belanda, juga bukan hadiah dari Jepang, bukan juga sesuatu yang turun dari langit laksana hujan dan embun di pagi, di malam hari, dan juga bukan tumbuh dari bumi atau muncul dari bumi yang dengan kalimat Abah Gedabrah bin Salabin. Totoannya nyawa. Para pendahulu berkucuran keringat, berkucuran darah, bahkan nyawa yang hanya satu-satunya demi Indonesia. Saat itu yang bergaung merdeka atau mati.
perjuangan mereka ikhlas. Para leluhur tidak ada yang berjuang ingin jadi kapten, berjuang ingin jadi ketua partai, berjuang kepengen jadi menteri, sama sekali. Yang ada hanyalah hidup atau mati. Itulah isi dunia, di mana kita dihadapkan dua yang berbeda. Ada hidup, ada mati, ada pejabat, ada rakyat, ada orang kaya, banyak orang miskin. Ini sudah makmur atau belum? Katanya tadi berdaulat, adil, dan makmur. Ada kaya, banyak miskin, ada kiai, ada santri, ada ulama, ada jamaah, ada laki-laki, ada perempuan, ada suami, ada istri, anak wetan, anak kidul, anak yes, ngomongnya ngalor ngidul orang genah. Lalu apa hubungannya kemerdekaan dengan agama kita, yaitu agama Islam yang kita cintai? Hadirin yang saya muliakan, sebelum saya buka tentang hubungan antara agama Islam dan kemerdekaan, awal Belanda memasuki Indonesia ini, kemudian sampai kepada tahun 1890-an, orang-orang pribumi terutama yang beragama Islam dilarang sekolah. Tidak boleh sekolah sama sekali. Yang boleh sekolah adalah pribumi yang memang pangkatnya di atas camat, apalagi kalau bukan agama Islam. Tapi kemudian di tahun 1902 kemudian Belanda membolehkan sholat, membolehkan sekolah. Saat warga pribumi, orang-orang yang beragama Islam diperbolehkan sekolah, justru kiai berbalik arah. Kiai suudon, barangkali ini adalah jebakan Batman. Barangkali dengan sekolah ini ada hal-hal yang merugikan Islam, misalnya sekuler atau ortunus. Sekuler itu negara yang tanpa agama. Kalau panjenengan lihat orang pacaran di Amerika kemudian yang dilihat marah, ini akan menjadi masalah karena sekuler. Atau memang hiroh agamanya tidak ada. Maka saat itu binih-binih Nahdlatul Ulama belum muncul. Orang-orang yang kemudian nantinya menjadi founding father terhadap Nahdlatul Ulama, mereka berbalik arah. Orang Islam tidak boleh sekolah. Maka mereka kemudian mentahasuskan tafaqquh fiddin. Sampai-sampai slogan-slogan dan juga sikap-sikap sekolah ini dijauhi dan diharamkan. Misal pakai dasi saat itu haram, pakai celana juga haram ya, saat itu. Karena sekarang kok tidak haram. Al hukmu yaduru ma'ilatin wujudan au ngadaman. Dan cikal-cikal Muhammadiyah diperbolehkan sekolah ya. Apa keuntungannya? Kalau menurut versi para pendiri Nahdlatul Ulama, bahwa orang-orang Nahdlatul Ulama tidak diperbolehkan sekolah karena dikhawatirkan dengan sekolah itu banyak orang-orang Islam yang dimurtadkan. Mohon maaf, seketika sekolah kemudian segalanya dijamin oleh pemerintah Belanda. Dari mulai pakaian dikasih, kemudian buku dikasih, MBG dikasih, paku paling-paling ya simuli proyek MBG MBG dikasih. Begitu orang terus-menerus mendapatkan fasilitas yang tanpa batas, maka bisa juga karena kefakiran, karena kebutuhan ya, maka kefakiran ini bisa menimbulkan kekufuran. Kadal fakru ayakunal kufro. Kemudian Muhammadiyah ada baiknya. Karena apa? Karena dengan memposisikan anak-anaknya di sekolah, maka dia akan bisa menempatkan di tempat-tempat di mana orang-orang Islam bekerja, bisa mengawasi agar jangan sampai terjadi kemurtadan. Jadi semuanya insya Allah ada baiknya.
Kemudian orang-orang Nahdlatul Ulama tafakuh fiddin dengan terus memperkuat pondok pesantren. Sampai-sampai cara nulis saja itu harus pakai nulis Arab Melayu yang dari kanan sampai ke kiri. Tidak boleh saat itu menulis dari kiri ke kanan. Dan itu hikmahnya luar biasa, karena hampir surat-surat rahasia itu semuanya ditulis pakai Arab Melayu, dan orang Belanda kebingungan, ini cacing atau tulisan. Itu keuntungannya. Kemudian mendekati tahun-tahun kemerdekaan, yaitu tahun 45, maka hubungan kemerdekaan dengan Islamlah agama yang mengajari kita bahwa cinta tanah air sebagian daripada, nanti Mbak nariknya nanti belum ngoyoroli akeh kalah. Tenang boy, guguk boy. Boy kenane pimpinan ibu wis jebal-jebul orang ngene iki. Islamlah yang mengajari bahwa cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Dan hanya ulama Indonesia, ulama yang berbicara agama dan berbicara kedaulatan. Kalau di negara-negara Arabia, kalau sudah ulama ya hanya pembahasannya agama, tentang hukum. Kalau sudah pemerintah, pembahasannya tentang kedaulatan, keadilan, kemakmuran. Tapi di Indonesia itu merangkap ya agama, ya juga pahlawan. Inilah yang mengajari bahwa cinta terhadap tanah air adalah sebagian daripada hubbul waton minal iman. Kebetulan tanah air kita bukanlah Aljazair, bukanlah Arab Saudi, bukanlah Persia, bukanlah Yaman, bukanlah Oman. Negara kita adalah negara Indonesia. Berarti cinta Indonesia sebagian daripada bareng yalal waton hubbul waton minal iman rapal wala tangkum minal khirman inhadu langi yalal waton Indonesia biladi antamun wan faqama kullu mayyatika yauman tami hayyal qahimama kullu mayyatika yauman tami hayyal qahimama. Mohon maaf, ada rekan-rekan dari KUA ya, Kang siapa ini? Lupa juga. Andri, Anam, yang ini itu? Dakyon dan Anam, juara sekak internasional. Luar biasa itu, pinternya luar biasa, subhanallah. Okay? Saya ulangi, cinta tanah air adalah sebagian daripada Islam. Kebetulan yang datang ke Indonesia kafir, maka bertemulah cinta tanah air dan semangat jihad yang diajarkan oleh agama kita, sehingga muncullah di mana-mana kiai beserta santrinya, para alim ulama beserta jamaahnya bergabung dengan bala tentara, kemudian melawan penjajahan, sehingga pada akhirnya di tanggal 17 Agustus bulan 8 tahun 45, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kenapa disebutkan atas berkat rahmat Allah yang kuasa? Satu, para pahlawan kita ternyata tawadu. Pahlawan kita ternyata tidak sombong. Pahlawan kita ternyata tidak sum'ah. Mereka benar-benar mengakui bahwa perjuangan Indonesia ini semata-mata adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu. Bagaimana tidak mendapatkan anugerah atau pertolongan?
Indonesia adalah negara yang dijajah begitu lama, kemudian melawan tentara-tentara, satu dari Belanda, kemudian dua dari Jepang yang sudah profesional, junior melawan senior, kemudian tentara yang hanya pakai senjata bambu runcing melawan tentara yang bedil yang paling hebat apa komandan? Meriam. Coba cara nalar, kira-kira bambu runcing mana yang bisa mengalahkan meriam? Ya, kalau meriam belina, Sodik bisa menang dewekan. Loh subhanallah. Ya. Jenderal mana yang wani taruhan? Meriam melawan bambu runcing. Tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Allah bisa memberikan kun fayakun, Indonesia bisa merdeka. Alhamdulillah. Jadi yang pertama bahwa iman, bahwa cinta tanah air, bahwa Islam, hubungan merdeka dan Islam adalah Islamlah yang mengobarkan agar mencintai negara. Ini adalah bagian-bagian daripada iman. Maka kita akan tahu persis para pejuang, para pahlawan, hampir mayoritas semuanya adalah beragama Islam. Kalau tidak percaya silahkan sensus kuburannya. Kuburan para pahlawan itu kebanyakan gambarnya bendera atau gambarnya pelang. Hampir bendera karena mereka itu muslim. Coba para pahlawan yang ada dalam benak kita. Imam Bonjol itu kira-kira pakainya pakai apa itu? Pakai serban apa pakai apa? Nah, pakai serban kira-kira kalau pakai serban itu pendeta atau kiai kira-kira? Kiai. Imam Bonjol itu kiai. Satu lagi, Pangeran Diponegoro itu pakainya apa? Bukan hanya serban tapi jubah. Maka saat Imam Bonjol kalah, muridnya itu Maja masuk ke dalam pedalaman, membangun benteng-benteng perjuangan dalam bentuk pondok pesantren. Luar biasa. Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi kalah, tapi tetap masih punya semangat. Semangat apa? Semangat membuat kantong-kantong, membuat pertahanan-pertahanan, membuat benteng-benteng untuk mempertahankan Indonesia. Karena kita sudah punya janji NKRI harga. Kalau kepengen Indonesia maju, kalau kepengen Indonesia berdaulat, kalau kepengen Indonesia tidak pecah belah, maka insya Allah Masjid MWC NU ini adalah benteng daripada negara Republik Indonesia. Karena apa? Karena NU adalah ormas yang lahir dari Indonesia oleh orang Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Hanya dua, satu NU dan Muhammadiyah. HTI, Salafi, Wahabi itu bukan produk pribumi. Jadi kalau kita ingin mempertahankan NKRI, monggo NU perkuat, masjid perkuat. Siap? Kalau sudah siap memperkuat masjid sampai 2 bulan cek ora dipayuni isin napa mboten? Monggo sareng-sareng ya Nabi bengna salam alaika. Ayo ambil uangnya. Yang punya 100 ambil 100. Yang punya 200 ambil 200. Mugi-mugi duit abangan kabeh. Ngene kisit ke Pak Lurah kisit. Ngene. Shalawatu. Kangge jenengan dubengna ora iki bengna. Ben madani sing gawe. Ubengna. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ighsiru wa ghali anta misbahun sunuri. Allah ya Nabi
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam. Matur nuwun. Sudah. Kemarin pada saat kita merenungi masjid ini, saya sampaikan amal jariah yang kita lakukan kelak akan menjadi cahaya kita di alam barzah dan di alam akhirat. Allahumma. Lah, berapa besarnya cahaya itu diukur dengan berapa kita mengeluarkan uang. Kalau 1 juta maka cahayanya laksana lampu yang 1000 watt. Kalau 100.000 cahayanya 100 watt. Kalau 2000 maka lampunya seperti silit kunang. Silit kunang kadang-kadang nyala, kadang-kadang gelap. Ada enggak yang kasih 2000? Bilangin dong silit kunang. Pahala yang kita berikan kelak akan mengkucur dananya. Semakin masjid ini digunakan, semakin terus dan banyak pahala yang akan terus menerus mengucur saat kita telah kembali di hadapan Allah Subhanahu. Berapa besar laksana kucuran air yang akan datang kepada kita, besarnya paralon itu juga diukur dengan seberapa besar kita memberikan uangnya. Kalau 1 juta berapa in Pak Bu? 6 in. Paralon kuat. Kalau 1 juta 6 in. Kalau 100.000 berapa in Pak Bu? Rong in lumayan. Lah kalau 2000 itu seperti barangmu padasanmu gue. Mawi anu anyang-anyangan maning. Jadi cerat. Berarti yang 2000 namanya adalah sodako anyang-anyangan. Kok lumayan baik sih. Hadirin yang saya muliakan, yang kedua, kemerdekaan tahun ini adalah bermoto berdaulat, adil dan makmur. Betul. Islamlah yang mengajari kepada kita bahwa negara ini harus berdaulat dan bersatu. Maka Islam satu-satunya agama yang memberikan motivasi untuk bersatu, untuk berjamaah, sampai-sampai disimbolkan dengan sholat jamaah, sampai-sampai baginda Nabi mengatakan al jamaatu rahmah. Islamlah yang menghilangkan diskriminasi. Ada sebuah agama yang modelnya ada darah biru, kemudian darah merah, yang paling parah darah kelawu. Darah biru, coba, biru itu adalah simbol dari langit. Walaupun cintanya tir pada bairenge, sir pada senenge, kalau memang darahnya berbeda tidak akan pernah menjadi suami istri. Ada kasta-kasta, tapi Islam sudah menyampaikan dengan jelas, inna akramakum ngindallahi. Allah tidak akan memandang raimu, Allah tidak akan memandang dapuranmu, Allah tidak akan memandang hartamu, Allah tidak akan memandang jabatanmu. Allah hanya memandang kepada hati dan niatnya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Boleh jadi tukang becak lebih mulia daripada yang naik NMAX. Boleh jadi penumpak odong-odong lebih mulia daripada penumpak Alphard. Apaan kesininya pakai apa? Ini Islam. Maka Islam sangat memotivasi negara kita adalah negara yang berdaulat. Coba pasca Indonesia merdeka, kemudian apa yang kita rasakan dengan berbagai ormas-ormas yang ada. Ingat, Indonesia itu merdeka tahun berapa? 45 tanggalnya, terus bulannya. Nah, coba 17 itu kira-kira surat apa di dalam Al-Quran? Surat yang ke-17 itu surat apa di dalam Al-Quran?
Nggak ada yang tahu. Subhanallah, inilah kelemahan kita. Surat yang ke-17 itu adalah surat Al-Isra, sebagai lambang perjalanan Indonesia, peralihan transisi dari transisi penjajahan menjadi transisi kemerdekaan, perjalanan perjuangan bangsa. Kemudian 8 itu bulan apa? Surat apa? Al-Anfal. Maknanya adalah harta rampasan perang, karena di tanggal 17 bulan 8 banyak peninggalan-peninggalan orang-orang Belanda, peninggalan-peninggalan orang Jepang harus keluar karena Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya secara de jure dan de facto di tanggal 17 dan 18 bulan Agustus. Terus kemudian 45 kira-kira surat apa? Al-Jasiyah. Mau surat Yasin. Punten Kang Ibul, batuk nang dhuwur cangkem nangis. Dadi nek arep ngomong kudune dipikir gisit. Kecuali cangkeme nang dhuwur batuke nangis ora alasan nyelemut ora apa-apa. Subhanallah. Al-Jasiyah artinya apa? Al-Jasiyah artinya bertekuk lutut, karena di tahun itulah Belanda, Jepang harus bertekuk lutut kepada Indonesia. Dan kalau tidak salah, Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya ada berapa? Subhanallah, bismillah aja tidak tahu hurufnya. Itulah sebabnya kadang kita kurang berzikir. Al-Quran satu huruf kalau dibaca maka pahalanya 10. Dibaca dengan wudhu pahalanya 25. Dibaca di dalam sholat pahalanya 50. Berarti semakin Al-Quran dibaca di dalam sholat semakin banyak pahalanya. Kalau demikian maka imam Nahdlatul Ulama, saya kasih rekomendasi, nanti kalau jadi imam sholat tarawih bacalah surat Yasin sampai selesai. Karena semakin banyak membaca Al-Quran semakin banyak pahalanya. Yang banyak Yasin apa? Qul. Subhanallah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang menghitung jumlahnya 45, menandakan 1945. Kemudian 17 adalah Isra, 18 di mana banyak harta rampasan, 45 negara-negara ini menundukkan sampai penjajah itu bertekuk lutut. Ini sebuah bukti bahwa kemerdekaan itu adalah hasil anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Dan sebagai bangsa Islam jangan melupakan angka 17, karena di dalam Islam itu ada 317 yang harus menjadi ideologi kita. 17 yang pertama yaitu 17 Agustus dulu dong. 17 yang pertama adalah ya sudah nggak apa-apa, 17 reka. Yang kedua 17 nuzulul. Yang ketiga bareng-bareng 17 Agustus tahun. Itulah hari merdeka. Merdeka. Hayat masih dikandung badan, tetap sedia. Indonesia tetap setia. Negara kita. Kelalen kabeh. Kulo beda bingung dengan kelalen sih. Subhanallah. Setelah Indonesia merdeka, kemudian 2 bulan ke depan Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, 2 bulan ke depan di tanggal 20 Oktober. Ya, betul ya. 20 Oktober. Lalu kemudian ada berita bahwa nikah mau datang lagi ke Indonesia. Napa Bu? Ibu-ibu apa Bu?
Bu, ibu yang tahu kepanjangan nikah 50.000 maju. Ibu-ibu nikah yang tahu kepanjangan nikah 50.000 ayo, tapi tidak boleh buat HP. Nikah itu apa? Bapak-bapak? Bapak-bapak juga bisa. Nikah itu Netherlands Indies Civil Akademika. Angel ya nggih, angel. Ini Bu, kuis lagi ya 100.000. Jangan 100.000 kurang menantang. 500.000 silakan bukan HP. HP-nya di googling silakan. Siap Bu? Nah, ini berhubungan dengan sejarah. Siapakah namanya? Seorang pahlawan yang telah melahirkan Ibu Ngazizah, ibu saya. 500.000. Subhanallah, nyebutkan nama malah status. Nikah ini, mohon maaf ya, saya ulangi, bahwa ada kabar nikah mau datang, dan menurut kabar bahwa mereka datang ini hanya akan menyelamatkan para Belanda yang tersisa dalam penjara, tapi mereka datang dengan senjata lengkap. Bahkan mereka juga datang dengan membawa kapal perang. Kemudian Soekarno bingung, kalaulah tentara kemudian untuk kembali berjuang melawan masih capek karena baru berjuang habis-habisan. Polisi belum terbentuk saat itu, pemerintah belum berdaulat kuat seperti sekarang. Maka kemudian Soekarno berembuk dengan Hatta dan Muhammad Yamin, bagaimana ini? Kata beliau, tidak ada lagi yang bisa menyatukan kekuatan umat kecuali para alim ulama. Dimanapun alim ulama itu dibutuhkan, betul atau tidak? Bahkan di dalam kehidupan kita selalu butuh kiai, betul. Saat kita nyepiti anak-anak kita, saat kita mantu butuh kiai, meteng patang bulan butuh kiai, pitung bulan nungkepi butuh kiai, jenengi bocah butuh kiai, bocah lahir anak lahir lanang nyepiti butuh kiai, anaknya gede pacaran butuh, mana pacaran butuh kiai. Subhanallah, kebutuhan kita terhadap alim ulama bukan hanya di dunia saja. Kata baginda Nabi, ahlul jannati fil jannati yahtajunal ulama kama yahtajunahum fid dunya. Para ahli surga panjenengan sedoyo, amin, disestatusaken swarga meneng bae. Kelak panjenengan sedoyo tak kala sudah berada di surga, amin. Kita tetap masih membutuhkan alim ulama seperti butuhnya kita terhadap alim ulama di dunia ini. Mungkin pertanyaannya, buat apa butuh kiai wong sudah sampai di surga? Betul enggak? Kalimat itu dijawab oleh Nabi, li annahum yazurunallaha yaumal jum'ah, karena kelak setiap di hari Jumat kita semuanya diundang di istana Allah, di Qudratul Qudsiyah, kita diundang di hadapan Allah untuk berkunjung, untuk berziarah. Kira-kira senang enggak berkunjung kepada Allah? Ya luar biasa, wong jenengan dinai surat nang bupati kon kabupaten bae suratnya diwir-wir sampai seorang RT tahu kabeh, ini saya diundang Pak Bupati, ini saya diundang Bupati. Wes krungu kabeh nang WA bola-bali diupload ping 50 mbok ngantekan sing delengna kesuh nggih. Subhan, ini bukan bupati, ini bukan presiden yang mengundang, tapi Allah Subhanahu. Saat kita saat kita berada di hadratul ilahi, semua nyamikan, disiapkan minuman macam-macam. Ada kopi, mana ya? Ya Allah, ada kopi Pak di sana Pak. Tapi kopinya beda dengan kopi di MWCNU. Ibul jarang mengarep kopi malah teka-teka. Ada macam-macam makanan, macam-macam minuman. Tapi karena haibahnya, saking takutnya kepada Allah, sehingga mereka tidak berani mangan. Orang kaya jenengan, nah Abah Mahfud asih butuh kuis entek gue. Orang tahu isine babar belas, tuh lihat pakaan butuh. Tamu kan kal mayit mbok.
Tamu itu seperti mayit, jangan banyak makan. Wong mayit kan orang bisa mangan. Subhanallah. Saat disitulah kemudian kita semuanya butuh terhadap ulama. Pak Kiai lah, kula pundhutaken nikul. Mundur dewek, kula mboten wantun kalian Allah Subhanahu wa taala. Karena saking haibahnya kita butuh kepada para alim ulama. Oleh sebab itu datanglah utusan dari Soekarno, dari Presiden Indonesia datang kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kapan? Pada tanggal 20 Oktober menyampaikan bahwa nikah akan datang, kemudian posisinya seperti mengancam. Kemudian panjenenganipun Bapak Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, guru kita semuanya, mengundang kiai dari berbagai daerah, terutama di daerah Jawa. Ada Abbas dari Buntet, ada macam dari Banten, ada dari Cakung, Jakarta juga ada, dari Jember, dari Lasem, Syekh Masum itu. Terus kemudian dari Jember, semuanya diundang. Setelah kemudian diundang, kemudian disepakati bahwa perjuang mempertahankan Indonesia hukumnya adalah fardu ngain, seperti wajibnya sholat 5 waktu untuk kita pribadi. Man mata li ajli watonihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati karena membela negaranya, maka matinya mati syahid, menjadi pahlawan akhirat. Allahumma amin. Man sodaqo hadal masjidah famata fahuwa apa ya? Barang siapa yang bersedekah masjid ini sampai jadi, maka dia akan menjadi artis di akhirat nanti. Allahumma amin. Cuma artisnya kalau kelasnya kelas 2000 ya tingkat RT. Kalau 100 lumayan tingkat desa. Yang 1 juta ini kubunya urung sampai 1 juta sih kritik terus nanya. Subhanallah. Kemudian terjadilah pada tanggal 22 Oktober. Kemudian Hasyim Asy'ari dengan lantang, mari kita berjuang Allahu. Terjadilah resolusi jihad, tapi musuhnya tidak seimbang. Negara nikah itu dengan pakaian yang lengkap, dengan senjata yang lengkap, tapi walaupun tidak seimbang, walaupun Indonesia 20.000 nyawa pada saat itu mati syahid, kita tetap bisa mengusir nikah. Allahumma amin ya robbal alamin. Setelah itu Indonesia berkembang demikian, muncullah berbagai aliran. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Wahabi, ada Salafi, ada HTI, ada Jaulah. Itu yang produknya bukan produk Indonesia. Jaulah itu bukan produk Indonesia, mohon maaf, bukan. Ini hanya berbicara, saya berbicara produk dulu ya. Yang produk pribumi itu hanya apa? NU dan Muhammadiyah, termasuk presis kan kelasnya kelas masih masih belum epidemik ya, belum pandemik, masih epidemik, masih lokal saja. Lah, gue kudune mangene gisit lur. Oh, sing ngadeg ngeh ora dine wedang, malah sing jegong karo ngantuk malah diwedangi gisit. Hadirin yang saya muliakan, subhanallah ya. Kalau 1 Nahdlatul Ulama, 2 Muhammadiyah insya Allah aman. Sedangkan Wahabi dan Salafi beda enggak? Beda. Kalau Wahabi itu didirikan oleh apa? Abdul Wahab. Kalau Salafi didirikan oleh siapa? Muhammad Abduh. Ya, agak-agak sama-sama sedikit tapi beda. Kalau Salafi seolah-olah mereka mengangkat kembali kepada kurun yang terbaik, kayak kurun yang terbaik. Khairul quruni qarni, summaladina summaladina yalunahu, summaladina yalunahu. Tiga abad sahabat dan Nabi, abad para tabi'in dan abad para tabi'ihim. Seolah-olah mereka ingin kembali kepada zaman-zaman itu. Kalau Wahabi itu banyak macamnya, walaupun ada agak sama senternya di dalam teologinya. Di dalam Wahabi pun ada Wahabi ilmi,
ada Wahabi sururi, ada Wahabi jihadi. Wahabi ilmi adalah orang-orang Wahabi yang kerap terus-menerus tanpa lelah berjuang terus dalam rangkaian teologi kemurnian Islam, sehingga mereka membabat syirik, kemudian membabat dari syirik ini diperinci ke dukun, syirik ke dokter, sama syirik dong. Kalau ke dukun dokter, ya kalau ke dukun syirik ya ke dokter juga syirik. Ke kuburan syirik, ada orang ke kuburan terus kemudian tangannya pegang manisan ucap la ilaha illallah, kok syirik? Aneh kan ya? Dulu orang, mohon maaf, dulu orang kafir yang tidak pernah membaca la ilaha illallah mau dibunuh kemudian mengucapkan la ilaha illallah menjadi muslim. Sedangkan sekarang ada orang hanya baca tahlil pegang maisan kok namanya sir. Lah ini namanya Wahabi ilmi. Kemudian Wahabi sururi atau disebut dengan Wahabi politisi. Wahabi yang gerak di politik, yang mayoritas bersifatnya itu pragmatis. Ya, pragmatis dan apa ya? Ya, pragmatis itu praktis lah, dan sering sekali mereka itu menggunakan kesempatan. Jadi kesempatan-kesempatan sering digunakan oleh mereka. Ada kesempatan PKH Pak, PKH apa ya? Oh, dimasuki beliau. Ada kesempatan dana dari luar, mereka yang mengambil. Itu sifat-sifat mereka. Lah kemudian Wahabi yang jihad ini juga banyak-banyak, ada Wahabi Ansarut Tauhid, ada Wahabi Ansarut Daulah. Kalau Wahabi Ansarut Tauhid adalah Wahabi yang anti kepada non muslim, sehingga daerah-daerah yang banyak non muslimnya di situ, kemudian dia melaksanakan kegiatan miras, minuman keras dan macam-macam, maka dengan tidak segan-segan mereka membawa bom, walaupun juga itu bomnya bom bunuh diri. Yang penting non muslim itu mati. Yang kedua itu Wahabi Ansarud Daulah. Siapa dia? Dialah yang mengatakan bahwa kepada sang merah putih hormat, gerak. Ini sudah tauhid ini Pak. Pak tentara ini harus dibunuh ini. Ini namanya Wahabi Ansarud Daulah. Lah kalau kita masih kepengen NKRI harga, siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI, INU. Mana sih mahasiswanya sih, kemarin kan saya sudah kasih. NU Aswaja, itu kok gitu. Kalau kepengen NKRI tetap menjadi negara keutuhan, maka saya yakin, mohon kepada rekan-rekan yang ada di birokrasi, rekan-rekan yang ada di akademik, ayo hidupkan NU, beri ranah NU, beli peluang NU. Insya Allah sudah terbukti bahwa Nahdlatul Ulama, bahwa NU tidak akan pernah mengkhianati negara. Kenapa? Karena NU lah yang melahirkan negara Indonesia. Sudah Kang Ipul? Barangkali sambil makan sudah ada nggih, kesuwen dadi kesuwen, kesuwen dadi kesuwen. Barangkali untuk menikmati makanan yang sudah terhidangkan, kata Nabi, jangan kamu sholat jika kamu dalam keadaan melihat makanan sudah tersediakan. Sebab apa? Makan mengingat sholat itu lebih baik daripada sholat mengingat makan. Saya yakin karena wajah-wajah jenengan itu rai-rai badogan kabeh. Mbok kula ngaji mendeng-mendeng ae ora mlebu ora. Percuma. Nek wis kadung percuma berarti ora ana gunane. Ora ana gunane kata Nabi, maka manusia itu harus berbicara kepada yang memberikan manfaat. Malayak nih harus tinggalkan, yang tidak ada faedahnya harus ditutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu hidangan siap, acara yang terakhir adalah doa yang akan dipimpin oleh Al Mukarrom Bapak Kiai Romli. Padanya kami haturkan.